Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi guys, baru-baru ini ada berita yang sangat viral, yang sangat ramai di media sosial, di mana di Tel Aviv atau di Israel itu terjadi hujan drone atau hujan bom guys. Wow, luar biasa. Hujan rudal lebih tepatnya. Wow, 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 wow. Luar biasa. Dan pendukung daripada Iran bersorak-sorak, warga Konoha bersorak-sorak di media sosial. Wow, gila banget. Ternyata tentara Iran itu sangat luar biasa, guys. Ya, luar biasa bisa menghujani Tel Aviv atau Israel dengan rudal, guys. Wow, sungguh di luar dugaan. Ada yang mengatakan bahwa pertahanan Israel itu sudah jebol. Kemudian ada yang mengatakan Netanyahu sudah meninggal. Ada yang mengatakan dia sudah tewas ya. Ada yang mengatakan kok nggak muncul tanggal 9 kemarin ya. Kemudian ada yang mengatakan oh sebenarnya masyarakat Israel itu mereka itu bolak-balik masuk ke bunker ya. Mereka tidak nyaman hidup di Israel. Karena apa? Karena tiap detik ada sirene ya, tiap menit ada sirene, mereka bolak-balik ke bunker ya. Kemudian ada seorang politisi dari Inggris mengatakan bahwa orang-orang Israel itu nggak boleh memvideo kalau ada terjadi kerusuhan di Tel Aviv, kalau ada kerusuhan terjadi di Israel ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada kejadian-kejadian ya pengeboman, rudal dan sebagainya nggak bakalan ya diketahui oleh masyarakat luas. Karena apa? Karena ditutupi gitu ya. Banyak warga Konoha yang bersorak-sorak gitu ya. Ketika ada rudal menghujani Tel Aviv atau menghujani Israel guys. Warga Konoha itu sebenarnya nggak pro terhadap kemanusiaan. Mereka pro terhadap yang namanya yang seiman seagama. Ya karena mereka benci dengan Israel lalu mereka bersorak-sorak gitu ya. Walaupun rudal itu membunuh orang, walaupun rudal itu bikin stres gitu ya, bikin orang trauma dan sebagainya, mereka nggak peduli. Yang penting mereka bersorak-sorak karena kebencian mereka terhadap Zionis, kebencian mereka terhadap orang Israel itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Netanyahu sudah tewas? Kemudian, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah di Israel itu ada hujan drone atau hujan rudal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar ya. Saya akan bongkar yang sebenarnya. Saya tidak berpihak di sini. Saya tidak berpihak pada Iran, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi saya akan bongkar video yang sebenarnya. Saya akan bongkar fakta yang sebenarnya. Apa itu? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Jadi guys, ya, lagi rame di media sosial di mana warga Konoha bersorak-sorak. Ternyata Israel itu sudah perak-porandah, sudah hancur ya. Kemudian mereka dengan bangganya menyodorkan video ya, ada sebuah video ya di luar angkasa, bukan luar angkasa, di langit ya, menghujani langit daripada Israel sendiri. Padahal pada faktanya setelah di cross check ya, di cross check oleh Detik News, video itu hoax guys. Itu bukan video beneran. Saya tidak berpihak pada Israel di sini. Saya ngomong apa adanya gitu. Saya berpihak pada kebenaran. Kalau benar saya katakan benar. Kalau Israel itu hancur, saya akan mengatakan hancur. Kalau Netanyahu meninggal, saya akan mengatakan meninggal. Kalau Israel itu kalah, saya akan mengatakan kalah. Kalau Amerika kalah, saya akan mengatakan Amerika kalah. Saya nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu berpihak ya. Itu video hoax guys, jangan dipercaya. Jadi ternyata video itu beberapa tahun yang lalu, dan itu terjadi bukan di Israel guys, tapi di luar negeri, di Azerbaijan ya. Itu semacam petasan guys ya, atau drone gitu ya. Itu semacam perayaan gitu ya, bukan di langit daripada Israel sendiri ya. Saya tuh
ya sangat kesal banget ya dengan berita-berita yang ada di Iran. Bukan berarti saya benci dengan Iran, enggak, tapi saya tuh sudah hilang respect gitu ya. Karena banyak video-video hoax yang berseliweran di media Konoha itu, saya langsung ini ya, skeptis ya. Jangan-jangan ini video ini hoax gitu. Siapa yang memulai duluan? Yang memulai duluan Iran itu sendiri ya. Ya, bahkan pasukan Iran itu mengirimkan video AI gitu ya, membombardir kapal induk Amerika, padahal nggak ada tuh ya. Kemudian konon katanya ada tentara Amerika meninggal 900 orang, padahal cuma 2-3 orang doang. Sementara korban di Iran itu ada ribuan gitu. Tolonglah jangan seperti itu gitu ya, karena kita berpihak pada Iran, karena kita berpihak pada yang saya agama, karena kita punya musuh yang sama yaitu Israel, maka kita membela Iran mati-matian. Padahal Iran itu kan Syiah. Ketika Syiah berhadapan dengan Zionis, berhadapan dengan orang Yahudi, maka kita akan membela Syiah. Kita nggak peduli Syiahnya gitu ya. Bahkan Ustaz Abdul Somad juga mengatakan seperti itu ya. Ya, nggak peduli Syiahnya. Yang penting mereka berpihak pada Palestina, berpihak pada kepentingan kita gitu ya. Itu kata UAS ya. Menurut keyakinan saya, UAS mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa tiba-tiba warga Konoha itu amnesia gitu ya, bahwa dulu Iran itu dikata-katain, sekarang dibela-bela mati-matian gitu ya, bahkan menangisi gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu ya agama. Gak ada alasan lain selain agama. Kenapa warga Konoha itu membenci Israel? Ya faktor daripada agama. Kalau kita beragama Buddha, apakah kita membenci Israel? Enggak ada urusan kita dengan Israel. Kalau kita beragama Hindu, enggak ada urusan. Kalau kita beragama Konghucu, enggak. Kalau kita beragama Zoroaster, enggak. Kalau kita beragama Sunda Wiwitan, enggak. Kalau kita beragama Keharingan, enggak. Kalau kita beragama lokal, enggak bakal membenci Israel. Enggak ada. Justru karena kita beragama tertentu sehingga membenci yang namanya Israel. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu bukti yang paling masuk akal itu karena justru Ayatollah Khamenei menyerang Israel itu menggunakan dalil-dalil atau menggunakan ayat kitab suci, guys. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah yang salah itu orangnya atau ayatnya? Kalau saya mengatakan jangan salahin agama dong ya, salahin orangnya. Jangan salahin ayatnya dong, salahin orangnya. Jangan salahin agamanya dong ya, orangnya yang salah, orangnya yang keliru gitu ya. Banyak itu warga Konoha mengatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ayatnya itu tidak mendukung, apakah digunakan atau tidak? Kalau misalnya ayat-ayatnya bunyinya kasihilah musuhmu misalnya, kamu harus mengasihi musuh, kamu harus mencintai musuhmu, jangan terlalu benci dengan musuh. Apakah ini bisa digunakan Ayatollah Khamenei menyerang Israel? No, nggak bakal bisa. Jadi sangat berpengaruh. Agama itu sangat berpengaruh, guys. Ya, jangan ngeyel gitu ya. Di Konoha itu banyak yang belum menyadari ini. Kenapa kita selalu mengatakan jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya? Bukan berarti saya menyalahkan agamanya, silakan sebutkan sendiri, saya tidak menyimpulkan ya. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah doktrin bahwa agama itu kebenaran. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, agama itu sempurna. Sehingga kalau ada yang mengkritik agama, kita akan kejang-kejang kalau sholat berjamaah. Tapi kita kan nggak tahu kan sejarah daripada ayat-ayat itu terbentuk kenapa gitu. Kita nggak tahu kenapa ada ayat kitab suci seperti itu. Kenapa? Karena dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Pada abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5 itu ada perang. Lalu ditulis. Ya, sementara di Konoha ada perang nggak ditulis gitu. Itu perbedaannya. Nah, kalau ada perang yang ditulis, apakah itu menyimpan dendam? Apalagi ditulis di kitab suci? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Jadi pada intinya karena kita benci Israel. Kenapa kita benci Israel? Karena ada dalil-dalilnya, ada ayat-ayatnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak mengatakan semuanya seperti itu di Konoha ya, enggak, tapi rata-rata seperti itu. Lalu bagaimana dengan Netanyahu? Apakah Netanyahu itu sudah meninggal? No,
Netanyahu belum meninggal guys. Jangan berharap Netanyahu itu meninggal gitu. Kenapa Netanyahu nggak muncul? Biasanya kalau saya perhatikan polanya, kalau misalnya Netanyahu itu sudah ditarget, dia biasanya akan lama di bunker. Jadi ada persembunyian atau tempat rahasia daripada Ayatollah Khamenei. Bukan Ayatollah Khamenei, kok Ayatollah Khamenei, Netanyahu ya. Ayatollah Khamenei sudah meninggal ya. Mohon maaf guys. Jadi Netanyahu itu sangat disiplin ya. Netanyahu itu sangat disiplin ya. Dia menuruti apa kata intelijennya. Bukan seperti Ayatollah Khamenei. Sebenarnya Ayatollah Khamenei itu kan sebenarnya melanggar protokol daripada militer Iran itu sendiri ya. Melanggar ya, perintah daripada intelijen Iran itu sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga Ayatollah Khamenei meninggal. Sementara bagaimana dengan Netanyahu? Netanyahu enggak. Dia nurut gitu ya. Kenapa dia nurut? Karena dia percaya dengan pengawalnya. Dia percaya dengan orang-orang terdekatnya. Dia percaya dengan intelijen Mossad. Dia percaya dengan negaranya. Sehingga dia nurut gitu. Bagaimana dengan Ayatollah Khamenei? Kemungkinan dia nggak percaya lagi gitu dengan pengawalnya. Karena banyaknya mata-mata Israel di lingkaran terdalam Iran itu sendiri, sehingga nggak percaya lagi ya, tanpa kita sadari. Dan apakah Netanyahu meninggal? Enggak. Jangan berpikir bahwa Netanyahu meninggal, bukan berarti saya berpihak pada Netanyahu ya. Itu sangat susah sekali karena lapisan pertahanan daripada Israel itu bukan kaleng-kaleng guys. Ada berlapis-lapis gitu ya. Ibarat ini ya, harta karun itu kuncinya itu susah sekali gitu ya. Ada banyak nomor-nomor yang kita pecahkan gitu ya, susah sekali. Lapisan-lapisan daripada Israel ini sangat susah ditembus oleh musuh. Bahkan dulu ada percobaan pembunuhan Netanyahu, gagal juga tuh. Kenapa gagal? Karena digagalkan oleh intelijen Israel itu sendiri. Padahal sudah dibayar oleh Iran. Bayangkan dibayar sampai 1 juta US dollar. Tapi gagal maning. Gagal lagi. Sehingga apa? Sehingga Iran sekarang sudah playing victim guys. Iran mengatakan, saya korban. Padahal dia menyerang Netanyahu juga. Dia mencoba membunuh Netanyahu, membayar orang. Tapi gagal. Perbedaannya gitu ya. Yang ngejaga Ayatollah Khamenei tidak dipercaya oleh Ayatollah Khamenei ya, sementara yang ngejaga Netanyahu dipercaya oleh Netanyahu. Sehingga apa? Sehingga Netanyahu itu dilindungi ya. Jadi kepercayaannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kenapa warga Konoha itu sangat merindukan Netanyahu itu meninggal? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka membenci yang namanya Netanyahu. Membenci banget gitu ya. Itu yang mereka inginkan. Warga Konoha itu sangat menginginkan kematian daripada Netanyahu. Dan ini sangat berbahaya sekali tanpa kita sadari. Sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa kita. Ya. Menurut kalian gimana? Apakah kita akan tetap membenci Israel gitu? Apakah kita akan hidup dalam kebencian terus? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi